kuliah sebelumnya. Nah, teman-teman, di sini kita langsung saja ya. Di sini ada dua metode untuk pembuatan obat bahan alam. Jadi kata kuncinya itu adalah obat bahan alam atau obat tradisional. Di mana metode yang pertama itu dia, saya sudah bahas ini tuh belum ya? Udah bahas belum? Kayaknya belum atau sudah? Kalau sudah saya nggak bahas lagi. Udah bahas belum? Apa lupa? Oh sudah ya. Jadi jawabannya apa kira-kira terkait ini? Ekstraksi etanol, Bu. Oke, itu kenapa kita milih itu? Itu nih suaranya kayak suara Vito, benar ya? Kenapa? Karena yang satunya itu isolat A, Bu. Isolat itu nggak boleh jadi bahan obat, Bu. Oke, jadi apa saja kriteria obat tradisional yang tidak boleh ada bahan-bahan di dalam sana? Ada 3, apa saja itu Vito? Yang saya ingat cuma satu, Bu. Yang bahannya itu tidak boleh isolat. Oke, ada 3 ya. Coba ada yang sudah tahu apa 3 bahan yang tidak boleh ada di dalam obat tradisional? Selain tadi udah ada bahan obat sintetis ya, jadi tidak boleh ada isolat atau bahan kimia sintesis. Baik itu obat seperti paracetamol, obat-obat yang dari hasil sintesis lah, yang bukan dari obat bahan alam. Nah, 2 lagi apa teman-teman? Silakan dicari, dibuka internetnya. Saya tunggu 1 menit. Mana? Ada yang sudah dapat? Iya, silakan. Bahan alam yang tidak boleh. Yang pertama ada bahan kimia hasil isolat, yang kedua narkotika, dan yang ketiga hewan yang dilindungi. Oke, ada 3 ya. Itu tidak boleh ada di dalam obat tradisional. Jadi itu berdasarkan undang-undang ya terkait dengan kriteria bahan yang tidak boleh ada pada obat tradisional. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga perlu kalian perhatikan juga apa perbedaan perbedaan artefak dan juga dekomposisi. Oke, ada yang tahu apa perbedaan antara keduanya? Yo, buka catatannya lagi. Ini keluar ujian nih. Apa? Ada yang bisa menjawab? Mohon maaf Ibu, tadi pertanyaannya apa Ibu? Apa perbedaan antara artefak dan juga dekomposisi? Izin menjawab Bu, kalau dekomposisi itu perpecahan atau penguraian menjadi 2 bagian, sedangkan artefak itu terjadi karena adanya interaksi antara ekstraksi dan pelarut yang menghasilkan senyawa lain yang harusnya tidak ada. Oke, benar. Ini siapa sih yang jawab? Triuni Prastika, Bu. Oh ya, oke. Nah, benar ya, seperti yang disampaikan sama Triuni tadi, artefak itu adalah pembentukan senyawa baru akibat adanya interaksi dari ekstrak kita, gitu ya, hasil ekstraksi dengan pelarut yang masih ada di dalam ekstrak tersebut. Sedangkan dekomposisi itu adalah terurainya zat aktif kita menjadi bagian-bagian yang lain gitu ya, yang seharusnya dia tidak terurai tapi dia menjadi 2 bagian atau 2 komposisi senyawa yang berbeda. Oke, kita lanjut. Kayaknya ini apa nih? Ini tidak penting. Oke, ini kemarin sudah ya. Jadi kalian sudah tahu yang paling baik itu adalah ketika kita mengekstraksi. Kalau kita menggunakan ekstraksi bertingkat, maka yang bagus adalah menggunakan pelarut yang memiliki kepolaran yang spesifik. Jadi dia bukan pelarut universal dan memiliki kepolaran yang spesifik dan dimulai dari non-polar terlebih dahulu. Jadi N-heksan duluan, kemudian baru etil asetat yang semipolar, baru yang terakhir itu adalah yang polarnya. Oke, ini sudah tidak perlu saya bahas lagi ya.
Oke, kemudian kita masuk kepada jenis-jenis ekstraksi pada cair. Nah, apa saja jenis-jenis ekstraksi itu? Ya pasti kalian sudah tahu ya, materinya sebenarnya sudah pernah atau sudah pernah kalian dapatkan mungkin di praktikum atau di praktikum deh. Nah, jadi pertama itu adalah apa namanya, jenis ekstraksi itu adalah maserasi. Jadi maserasi itu adalah proses perendaman simplisia gitu ya, atau bahan yang akan kita ekstraksi, atau yang disebut juga dengan apa, rafinat atau apa satu lagi, rafinat atau apa lagi satu lagi ya istilahnya, kok jadi lupa saya, apa ayo, rafinat atau aku jadi Ekstrak. lupa. Iya, atau ekstraktan. Yang mana? Yang menjadi bahan yang akan kita gunakan atau nama lain dari simplisia apa? Rafinat atau ekstraktan? Rafinat atau Rafinat, Bu. matriks. Nah, rafinat ya. Itu pasti saya keluarkan di ujian. Nah, oke. Nah, kemudian simplisia atau rafinat tadi itu kita rendam dengan menggunakan ekstraktan atau pelarut selama beberapa. Nah, maserasi ini itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada maserasi kinetik yang mana dia itu alat pengocok gitu ya, atau alat yang bisa mengaduk secara otomatis. Kemudian ada maserasi katarí, yaitu mengulang gitu ya. Jadi maserasinya dilakukan beberapa kali. Nah, terhadap apa? Terhadap simplisia yang sama yang kita pakai di awal tadi. Kemudian ada digesti, itu juga jenis maserasi tapi dia pada suhu yang agak lebih tinggi daripada maserasi. Kalau maserasi dia itu dibiarkan pada suhu ruang gitu ya. Kalau ini ditambahkan suhu yang lebih tinggi sekitar 40 sampai 50 derajat. Jadi dia belum masuk ke dalam kategori yang lain. Jadi ada yang menggunakan suhu panas juga, tapi suhunya lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini tipe aja juga ya tadi sama. Keuntungannya apa? Keuntungan cara pengerjaan dan peralatannya sederhana serta mudah dalam pengerjaannya, namun kerugiannya itu penyariannya kurang sempurna. Kenapa di sini dikatakan penyariannya kurang sempurna? Kalau kalian belum tahu apa itu penyarian, adalah proses di mana senyawa aktif yang ada di dalam tumbuhan tadi itu bisa keluar atau bisa bersatu bersama dengan ekstraktannya atau pelarutnya. Nah, proses penyarian ini biasanya kurang sempurna, terutama pada maserasi yang tidak memakai pengadukan. Makanya perlu dilakukan pengadukan beberapa kali. Atau kita menggunakan pengaduk otomatis seperti gambar yang bisa kalian pada slide ini, gitu ya. Nah, ini juga kalau mau melakukan proses ekstraksi itu sebaiknya menggunakan wadah yang inert gitu ya. Salah satu contohnya adalah kaca. Karena kalau misalnya kalian menggunakan wadah yang dari plastik itu juga ada resiko terjadinya interaksi gitu ya antara pelarut dengan wadahnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah perkolasi. Kalau perkolasi itu adalah cara penyarian dengan cara azan ya. Kita dengarkan azan dulu baru kita nanti lanjutkan bentar lagi.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau perkolase kita sama dengan kita metodenya, kita meneteskan gitu ya, atau meneteskan pelarut yang akan kita pakai untuk mengekstraksi ke dalam alat perkolat gitu ya, alat perkolator. Jadi alat perkolator itu seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, dia seperti seperti kolom gitu ya, kolom kromatografi, tapi ukurannya lebih besar dan lebih lebar. Nah, jadi pelarut itu dimasukkan dari atas, jadi dia akan menetes dan membasahi simplisia yang ada di dalam sini, kemudian dia akan turun hasil ekstraksinya. Jadi dia akan membawa atau mengadili dari simplisia yang kita masukkan tadi. Nah, itu kecepatannya bisa diatur, jadi tergantung pada alatnya, jadi ada yang bisa diatur, ada yang tidak gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah tidak memerlukan langkah tambahan. Jadi dia langsung menyari atau menyaring gitu ya, simplisia dari ekstraknya. Jadi ekstrak yang dia dapatkan itu langsung saring sempurna. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan filtrasi dan lain sebagainya. Tapi kerugiannya proses ekstraksi ini membutuhkan waktu yang lama dan pelarut yang banyak, teman-teman. Karena kenapa? Kita perlu mengalirkan terus-menerus pelarut melalui bagian atas dari permukaan alat perkolator ini. Nah, nama alatnya itu disebut juga perkolator, sedangkan zat aktif yang keluar dari alat perkolator ini disebut juga dengan perkolat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah alat sokletasi, jadi jangan terbalik lagi antara sokletasi dengan reflux gitu ya. Kalau sokletasi ada simplisinya berada di bagian tabung di bagian tengah ini, sedangkan kalau reflux itu ada di bagian bawah untuk simplisianya. Nah, dia menggunakan panas gitu ya, di mana nanti ketika ketika pelarutnya ini diuapkan gitu ya, mendidih, maka dia akan naik menuju ke bagian sini gitu ya, kemudian dia naik ke atas. Kalian ngelihat kursor saya kan? Terlihat Ibu. Lihat Ibu. Oke. Nah, dia akan masuk ke dalam bagian ini gitu ya, selang yang ini, kemudian dia akan membasahi simplisia. Jadi dia mirip kerjanya dengan alat perkolasi atau alat perkolator itu, tapi dia menggunakan cara panas gitu ya. Jadi dia panaskan, kemudian di sini akan belum terkondensasi ya, akan naik uap pelarutnya, kemudian dia akan naik dulu ke atas biasanya, kemudian di sini akan terkondensasi karena di sini ada aliran air, dan kemudian pelarut itu akan jatuh ke bawah dan membasahi dari simplisianya. Nah, barulah dari sini itu nggak ke bawah sini teman-teman, nggak ke bawah sini. Dia nanti akan mengisi ruang di sini dulu. Jadi pelarut itu akan naik ke sini. Atau kalau kalian bisa melihat lebih jelas di sini nih. Jadi dia akan masuk ke sini, naik, kemudian ketika dia sudah sampai di atas, maka dia akan turun ke bawah. Nah, keuntungannya gimana? Cairan penyari yang dibutuhkan itu sedikit. Karena kenapa? Karena pelarut yang ada di bawah sini akan terus-menerus menguap. Jadi ekstraknya tetap ada di bawah, tapi pelarutnya akan menguap, mirip dengan kerja alat rotari. Jadi pelarutnya menguap dan masuk lagi ke bawah. Gitu. Pelarutnya menguap, naik lagi. Sedangkan hasil dari ekstraksinya atau ekstraktannya itu tetap ada di bagian bawah. Nah, kemudian dapat menyaring zat aktif yang lebih banyak gitu ya, karena dia prosesnya berlangsung secara kontinu dan penyaringannya tidak perlu menambahkan volume pelarut lagi. Jadi ini bisa dilakukan lebih efektif karena jumlah pelarutnya tidak perlu ditambahkan karena pelarutnya akan selalu baru. Namun kekurangannya apa? Ini tidak bisa digunakan untuk senyawa-senyawa yang bersifat termolabil atau tidak tahan terhadap pemanasan. Oke, lanjut. Ini coba kita lihat videonya gitu ya, bagaimana alat sokletasi itu bekerja. Kita percepat saja mungkin ya. Play speed-nya, oke, kita 1,75 aja. Nggak ada suaranya ya, nggak ada. Nah, kita letakkan ini batang flashnya.
Nah, baru diletakkan simplisia di dalam kertas saring biasanya kalau saya memakai. Tapi kalau ini dia lebih bagus ya, sudah ada wadahnya tersendiri. Kemarin kalian ujian praktikum merakit alat ini enggak? Ada yang dapat alat ini? Tidak, Ibu. Oh, tidak ada ya. Oke. Nah, untuk mengalirkan air gitu ya ke dalam kondensornya. Oke, nah ini cairan hasil ekstraksinya itu akan naik ke sini teman-teman. Dan ketika ini sudah penuh, baru dia jatuh ke bawah. Padahal ini lubangnya ini loh, apa namanya terbuka. Tapi karena ada pengaruh kapilarisme dan gaya lain sebagainya, dia akan tertahan gitu ya. Tidak ada lubang di sini, di bagian bawah tadi gitu ya. Di sini tidak ada lubang di bagian bawahnya itu. Jadi terkunci. Oke, paham sampai sini terkait dengan sokletasi? Paham, Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah reflux. Nah, kalau reflux itu simplisinya kita letakkan di bawah sini. Jadi dia simplisinya akan terendam gitu ya bersama dengan pelarutnya. Nah, biasanya waktunya kita sekitar 2 sampai 3 jam untuk sampai satu kali siklusnya itu atau satu kali proses ekstraksinya itu selesai. Nah, sebenarnya ini mirip dengan perebusan ya jatuhnya ya, karena kalau kita lihat bedanya nggak ada, cuman pelarutnya naik ke atas ya tidak ada makna juga sebenarnya kalau misalnya pelarutnya naik ke atas kemudian turun ke bawah lagi, sedangkan simplisinya juga ada di bagian bawah. Jadi ini adalah metode mirip dengan maserasi panas gitu ya, tapi dengan pelarutnya adalah pelarut selain air gitu. Nah ini kita bisa lihat gitu ya, saya percepat saja, kita tidak akan melihat secara rinci. Nah, ini panasnya akan membuat pelarutnya tadi itu menguap gitu ya. Nah, dia. Nah, di sini aja dah. Nah, anggaplah yang kuning-kuning itu adalah simplisianya, nanti dia akan naik gitu ya karena ada panas. Akan naik, kemudian dia terkondensasi di bagian atas, dia mendingin dan dia akan turun ke bawah gitu larutnya. Oke, dah kita lanjutkan ya untuk flux. Ini kalian juga bisa lihat lagi videonya yang lain. Oke, coba kita ini. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Mana simplisnya yang dimasukkan. Nah, kekurangannya kalau metode reflux ini teman-teman adalah ketika kalian sudah selesai melakukan proses ekstraksi, kalian tuh perlu effort untuk mengeluarkan simplisianya gitu ya. Karena kan kalau kalian minjem kan harus mengembalikannya dalam keadaan bersih. Nah, effort lagi tuh untuk mengeluarkan simplisianya dari sana. Bisa saja dia itu apa namanya? Gitu ya, lengket pada permukaannya. Terus kemudian kalau misalnya sudah terjadi residu gitu ya antara ekstraktannya gitu ya, ekstraktan dari bukan ekstraktan, hasil ekstraksinya, ekstraknya itu, ekstrak cairnya itu bisa saja dia akan mengendap pada permukaan dasar dari labunya. Nah, sehingga itu juga memerlukan effort untuk mengambilnya kembali. Ini kita tidak perlu lihat lagi. Nah, lanjut gitu ya intinya. Nah, ini ada apa namanya, pelarutnya akan terkondensasi dan akan turun lagi ke bagian bawah. Kita skip. Nah, metode selanjutnya adalah infundansi atau disebut juga dengan atau yang lainnya adalah dekoksi. Ya, bedanya apa? Infundansi dan dekoksi itu sama-sama dia menggunakan wadah panci, tapi pancinya itu ada 2 buah gitu ya. Jadi ada panci di bagian bawah, yang mana panci bagian bawah ini dia akan berkontak langsung dengan sumber panas yang ada di bawahnya. Dan panci yang di atas itu adalah tempat
meletakkan simplisia dan juga pelarut air juga, namun panasnya ini akan ditransfer dari air yang sudah dipanaskan pada panci bagian bawah. Nah, proses ekstraksinya itu berlangsung selama 15 menit dan biasanya ini merupakan proses ekstraksi yang biasanya dipakai oleh tukang jamu gitu ya untuk mengekstraksi berbagai simplisia yang berkhasiat sebagai obat tradisional. Nah, ini dekok gitu ya. Dekok itu infusnya proses infus atau proses pendidihan atau perebusan dari simplisianya biasanya dilakukan selama 30 menit dan suhunya sampai 90. Di sini kita akan lihat detailnya ya. Nah, jadi kalau infundensi itu selama 90 derajat pada suhu 90 derajat selama 15 menit, sedangkan kalau dekoksi itu selama 30 menit. Suhunya sama yaitu 90 sampai 100 derajat Celcius. Gitu. Lebih tepatnya sih kalau dilihat di literatur itu adalah suhu 90, tapi kita pakai kepatokan yang ada di literatur aja yaitu 90 derajat Celcius walaupun pada kenyataannya dia sampai mendidih. Nah, keuntungannya dia cocok untuk senyawa termostabil, pelarutnya mudah didapat, dan kekurangannya ekstraknya tidak stabil karena dia menggunakan pelarut air. Nah, kalau menggunakan pelarut air, maka ada resiko terjadinya pencemaran akibat ya mikroorganisme dan juga jamur, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah metode-metode yang digunakan untuk memfiltrasi. Jadi ada bisa menggunakan vakum gitu ya, metode filtrasi vakum. Kemudian ada dengan press mekanik, press hidrolik, sentrifugasi, dan dengan menggunakan pengurangan tekanan. Jadi ini sama ya, pengurangan tekanan ini sama dengan yang di atas, dengan menggunakan pompa vakum. Ya. Oke, kita lanjut ke fraksinasi. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya, saya lanjut. Nah, fraksinasi itulah pemisahan komponen dari ekstrak. Jadi kata kuncinya adalah ekstrak yang kita pisahkan, itu disebut juga dengan fraksinasi. Tapi kalau dari simplisia, senyawa-senyawa aktif yang dipisahkan itu namanya ekstraksi. Nah, pemisahan komponen-komponen dari ekstrak ini itu didasarkan pada kepolarannya. Jadi mau kepolarannya apa yang kita butuhkan itu masuk ke dalam istilah dari fraksinasi. Nah, fraksinasi ini ada dua, ada ekstraksi cair-cair gitu ya. Jadi dari ekstrak yang kental itu kita tambahkan lagi dengan pelarut. Nah, itu disebut juga dengan ekstraksi cair-cair. Contohnya apa? Ketika teknik pemisahan atau fraksinasi dengan menggunakan corong pisah. Atau kita juga bisa menggunakan kromatografi gitu ya, dengan menggunakan kolom kromatografi kita lewatkan ekstrak kita di dalam suatu fase diam gitu ya, bisa saja sepadek atau silika gel gitu ya. Kemudian kita tambahkan dengan pelarut yang ingin kita pakai untuk proses pemisahan tersebut. Nah, syarat untuk ekstraksi cair-cair itu adalah pelarutnya tidak boleh bercampur. Jadi, kata kuncinya teman-teman, pelarut itu tidak boleh saling bercampur, bukan berbeda kepolaran. Karena kalaupun kepolaran berbeda, bisa saja dia saling bercampur. Jadi tidak ada jaminan bahwasanya kepolaran berbeda dia pasti akan berpisah, gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah pelarut tadi dia tidak boleh saling bercampur. Nah, kemudian dia terdistribusi itu sama dengan partisi gitu ya. Jadi prinsipnya adalah senyawa aktif yang ada di dalam ekstrak kita itu kan punya berbagai macam kepolaran gitu ya. Kepolarannya itu tidak bisa kita state. Jadi saya sudah bilang dari awal, kita tidak bisa men-state ini polarnya seberapa banyak, polarnya dari rentang 1 sampai 10 berapa, itu tidak bisa kita state. Jadi kita akan memisahkan senyawa-senyawa tadi berdasarkan kepolaran dari si pelarutnya gitu. Nah, prinsip ekstraksi cair-cair ini adalah suatu sistem pemisahan di mana rasio komponen dari kedua fase gitu ya, itu menjadi tetap dinyatakan dengan perbedaan kesetimbangan. Jadi kita nanti akan lihat ya bagaimana ilustrasinya. Jadi senyawa-senyawa yang kepolarannya sama itu akan masuk ke dalam pelarut yang sesuai dengan kepolarannya dan begitu juga dengan sebaliknya. Nah, ini salah satu contoh ekstraksi cair-cair dengan menggunakan kolom ini dengan corong pisah gitu ya. Nah, kenapa pelarutnya itu harus tidak saling bercampur agar salah satunya mudah pisahkan. Kalau misalnya dia bercampur gimana kita misahinnya? Nggak bisa ya, jadi harus dia tidak saling bercampur antara dua fase atau dua pelarut yang kita gunakan. Nah, ini istilah-istilahnya ya, ada ekstrak,
itu pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi, ada rafinat atau bagian gitu ya atau simplisia yang digunakan untuk mengekstraksi gitu atau yang dipakai dalam proses ekstraksi, sedangkan solut itu adalah bahan aktif yang terkandung di dalam si rafinat ini. Oke, ekstraksi itu ada lintas arus dan juga ada lawan arus. Kalau lintas arus kita memakai corong pisah, kalau lawan arus itu disebut juga dengan menggunakan alat krek. Tapi kita ini tidak akan bahas lebih dalam gitu ya terkait alat krek. Jadi kalian cukup tahu saja bahwasanya untuk ekstraksi cair-cair itu ada dua cara, pakai corong pisah sama pakai alat krek. Ini alat yang sudah tidak dipakai lagi sekarang gitu ya. Jadi kita lihat ini aja. Jadi kita akan lihat gimana demo cara menggunakan atau cara kerja dari si corong pisah, bukan corong merah ya. Oke, lanjut. Nah, ini ilustrasi gitu ya teman-teman, bagaimana proses ekstraksi cair-cair itu terjadi pada corong pisah. Ya, coba kita lihat di sini. Jadi, pertama itu ini adalah ekstraknya gitu ya. Itu mengandung berbagai jenis senyawa di dalam sana. Pastinya ada senyawa yang punya kepolaran yang berbeda. Kalau di sini bisa kalian lihat kepolaran berbeda itu dilihat dari warnanya. Ada yang di tengah-tengahnya warnanya biru. Nah, mereka ingin memisahkan dua fase atau dua campuran dari senyawa ini dengan menggunakan pelarut. Apa saja? Salah satunya adalah pelarut yang lain atau pelarut dari senyawa yang ingin kita pisahkan itu dia bisa larut di dalam pelarut eter. Nah, kita lihat. Jadi campurkan, kemudian kita tutup dengan stupernya. Nah, habis itu baru kita shake atau kita kocok gitu ya. Nah, gitu cara ngocok yang benar ya, bukan barbarli di kocoknya seperti apa gitu. Jadi setelah satu tangan gitu memegang bagian tutupnya. Nah, ketika sudah dikocok, dia akan terpisah berdasarkan kepolarannya, baru kita masukkan ke wadah yang kosong. Berdasarkan tadi perbedaan fasenya ya. Nah, selanjutnya kita lakukan ekstraksi yang kedua karena di sini masih banyak yang putih-putihnya gitu ya yang ingin kita pisahkan. Biasanya kita lakukan sampai 3 kali. Oke, nah selesai ya proses ekstraksinya. Dilihat di sini masih ada satu titik putih gitu ya, karena tidak ada yang sempurna teman-teman. Proses ekstraksi begitu juga dia tidak akan 100% dapat mengambil senyawa yang berbeda kepolaran tadi. Jadi tetap ada yang tersisa tapi sangat sedikit gitu ya. Nah, jadi dipisahkanlah didapatkan ada senyawa organik yang kita inginkan, kemudian kita keringkan dengan atau kita uapkan pelarutnya dengan menggunakan alat rotary evaporator, dan kemudian kita dapatkan isolatnya atau ekstrak kentalnya, gitu ya.
Oke. Oke, sampai sana ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, sudah selesai kuliahnya. Ada yang mau ditanyakan? Atau kita bahas sampai perhitungan? Ini sebenarnya tidak saya masukkan ke ujian, mau masukkan? Nih, ada hitung-hitungan. Nah, ini sebenarnya ada hitung-hitungannya, tapi saya tidak masukkan. Baik hati tidak saya masukkan. Jadi di sini ada pembuktiannya kenapa 3 kali ekstraksi itu dia bisa mendapatkan hasil yang signifikan gitu ya, sampai 99,997%. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kuliahnya tidak sampai 1 jam ternyata ya, 30 menit saja untuk topik yang ini. Karena sebenarnya dia topiknya hanya perpanjangan dari materi yang kemarin, gitu ya, pertemuan ke-9. Mungkin nanti ke depannya di semester selanjutnya saya akan gabungkan saja materinya. Ada? Kisi-kisi ujian. Oke, kisi-kisi ujian kalau dari saya itu pilihan ganda karena saya cuma 2 kali pertemuan, jadi saya hanya ada 14 soal gitu ya. Saya hanya ada 14 soal dari total kemungkinan 50 soal. Soal saya sudah saya setor ke ke dosen biologi farmasi, tapi soal dari dosen biologi farmasi lain selain saya itu belum selesai. Saya belum tahu gimana. Jadi kalau dari saya saja yang saya kasih tahu gitu ya. Kalau dari saya ya soalnya ABC, pastinya ada analisa. Biasa lah ya. Kalau soal ujian saya pasti ada analisanya seperti pernyataan benar, kemudian sebabnya apa, pernyataan salah gitu, alasannya salah. Nah, ada yang seperti itu. Kemudian ada yang pilih 1, 2 benar, 2, 3 benar, dan sebagainya gitu. Ya, sisanya ya berarti pasti dari materi yang sudah saya ajarkan, dari 2 topik yang sudah saya sampaikan. Saya nggak ada ini ya, saya nggak ada esai. Ada juga yang benar salah. Ada 4 soal yang benar salah. Pilih antara benar salah. Oke, ada lagi? Oke, belum, tidak ada ya. Hamidah, ini kalian sudah TTD absen di ini belum? Ya apa namanya? Di lembar absen belum? Yang pertemuan ke-10 ini. Sudah, Bu. Oh, sudah. Iya, Bu. Oh ya udah. Semuanya ya berarti ya? Iya, Bu. Kayaknya. Kayaknya, oke. Ya udah. Oke deh, nanti saya coba cek besok di Senin di Prodi ya. Oke, tidak ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Ya udah. Kalau tidak, ya oke. Kalau tidak ada, ya sudah kita akhiri untuk pertemuan kita malam hari ini. Pertemuan yang sangat singkat. Sebenarnya tanpa saya jelaskan, kalian juga bisa membacanya sebenarnya. Oke. Mungkin itu saja untuk perkuliahan kita pada malam hari ini. Semoga sukses ujian fitokimianya. Yang soal dosen lain saya belum tahu, jadi silakan dipersiapkan saja untuk ujiannya. Semoga sukses. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.